Tapi persoalan pilih presiden, kita tidak mau pilih orang yang sudah tidak sehat. Kita tidak mau pilih orang yang emosional. Kita tidak mau pilih pula, kita khawatir kalau tiba-tiba Gibran yang naik. Ya, saya bilang kalau Gibran naik kan bagus. Nah itu yang saya bilang Bu. Ibu sih udah 82 tahun, saya nggak bisa berdebat sama ibu ya. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Saya kira tidak ada presiden yang bisa sekarang tiap 2 hari ke pasar. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Sebentar itu anunya. Setelah lahir lagi 2 anak kambing yang saya pelihara. Ini coba lucu-lucu ini. Tuh kan, ternyata Pak Jokowi ini selain menangani tugas kenegaraan yang luar biasa tentunya, beliau juga punya kerjaan unik, yaitu ngevlog untuk menyiarkan ke seluruh dunia agar mengetahui pertambahan jumlah warga kambing yang lahir di lingkungan Istana Kepresidenan. Berani bener di depan Pak Presiden kok kayak gitu ya. Ini bisa divonis melanggar etika loh, disanksi peringatan keras terakhir. Tapi enggak lah ya, namanya juga hewan suka-suka. Enggak akan peduli etika ya, namanya juga hewan. Hewan yang hidup di lingkungan istana enggak bakalan kelaparan, hidupnya aman terjamin. Tinggal makan, tidur, dan berkembang biak aja aktivitasnya ya. Biaya hidupnya ditanggung semuanya. Enggak akan ada mengalami stunting, busung lapar, kurang gizi. Pernyataan Pak Ahok soal Pak Jokowi dan Gibran tak bisa bekerja menggegerkan jagat pemberitaan. Walaupun beberapa hari kemudian Pak Ahok mengklarifikasi bahwa konteksnya bukan seperti itu karena tidak ditayangkan secara utuh. Tapi jika disimak dengan seksama, rasa-rasanya kok tidak mengubah maksud dan konteks pernyataannya. Tetap saja Pak Ahok tak bisa mengelak, apalagi dalam konteks pilihan terhadap capres-cawapres. Ini dia video pernyataan Pak Ahok yang sudah sangat viral di jagat media maya. Tapi persoalan pilih presiden, kita tidak mau pilih orang yang sudah tidak sehat. Kita tidak mau pilih orang yang emosional. Kita tidak mau pilih orang yang tidak terbukti bisa kerja. Nah, kita presiden loh. Dan lagi pula kita khawatir kalau tiba-tiba Gibran yang naik. Ya, saya bilang kalau Gibran naik kan bagus. Nah itu yang saya bilang Bu. Ibu sih udah 82 tahun, saya nggak bisa berdebat sama ibu ya. Tapi presiden kalau cuma 2 tahun karakter teruji kawanan kekuasaan. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Halo, ini siapa ini? Halo. Tenang saja Pak Prabowo. Maaf, aku ini bukan Prabowo. Ini siapa ini? Ngaku, siapa ini? Tenang saja Pak. Aku ini udah pacak tenang. Kamu ini udah keluar, saponya nelpon ini, sapo? Saya sudah ada di sini. Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Makanya saya nggak enak ngomong depan umum. Tapi kalau ibu mau pilih Pak Prabowo pun itu hak ibu. Tapi saya mau sampaikan juga, tidak fair kalau kita pilih presiden bukan berdasarkan kemampuan kerja. Itu aja dasarnya. Ya, itu aja. Bukan dia melanjutkan Jokowi apa yang cita-citakan Soekarno memindahkan ibu kota. Aduh ibu, pindah ibu kota Soekarno maunya Kalimantan Tengah Bu. Sekarang ibu tahu nggak pindah Kalimantan Timur? Bagi tanah orang yang dikuasai orang bayar 2 juta, 3 juta per meter. Setiap jengkal tanah mau dibangun bayar orang. Orang itu siapa? Geng-geng semua. Bagaimana strategi paslon menanggulangi praktik ilegal tersebut untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam? Dari pasangan Prabowo Gibran, simpel saja solusinya. Izinnya dicabut. Sejak kapan ilegal? Nah sekarang kita tanya kepada Pak JK, mantan wapres yang pernah mendampingi Pak Jokowi pada 2014-2019. Pak JK, Pak Ahok kan menyatakan dengan pertanyaan retoris bahwa Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Nah bagaimana nih menurut Pak JK soal kerjaan Pak Jokowi? Beliau itu sebenarnya bisa kerja nggak sih?
Oh iya, orang kerja itu macam-macam. Yang paling hebat Pak Jokowi kerjanya belusukan. Saya kira tidak ada presiden yang bisa sekarang tiap 2 hari ke pasar. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Sebentar, itu anunya. Kelihatannya Pak JK serius banget meyakinkan soal kerja Pak Jokowi, yaitu belusukan ke pasar, sesuatu yang menunjukkan bahwa cara kerja Pak Jokowi ya begitu, belusukan. Tapi gini Pak JK, Presiden kan top manajemen, mosok kerjanya belusukan ke pasar. Kenapa nggak didelegasikan aja ke pihak yang memang tupoksinya ngurusin rakyat di level pasar? Saya barangkali tidak sekali ke pasar selama ini. Paling gampang saya bisa tahu harga itu sangat sederhana yang benar. Saya suruh pembantu saya beli sesuatu, beli mas pulang dari tahun. Dia perlu kita ke pasar, dia beli wartawan dan lain. Jadi dia macam-macam cara umum. Tuh kan ternyata Pak JK memiliki pandangan yang berbeda tentang cara kerja Pak Jokowi. Beliau mencontohkan presiden mana yang belusukan 30 hari di pasar. Ini kan sama halnya dengan mengatakan bahwa presiden lain paham persoalan tanpa harus belusukan. Gitu loh. Ya. Jadi kalau mau belak-belakan sih ya, beliau sebenarnya mau bilang bahwa untuk mengetahui persoalan rakyat yang sebenarnya tidak harus menghabiskan waktu belusukan 30 hari di pasar ya. Karena memang top manajemen bisa mendelegasikan ribuan orang melakukan hal yang sama di waktu yang sama. Tapi kalau top manajemen belusukan, maka hanya beres di satu waktu dan di satu tempat. Padahal coba berapa juta pasar yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Nah sekarang mari kita simak bagaimana kerjaan Pak Jokowi di waktu-waktu luang. Saya merasa gembira sekali. Alhamdulillah tadi pagi telah lahir lagi 2 anak kambing yang saya pelihara. Ini coba lucu-lucu ini. Tuh kan, ternyata Pak Jokowi ini selain menangani tugas kenegaraan yang luar biasa tentunya, beliau juga punya kerjaan unik, yaitu ngevlog untuk menyiarkan ke seluruh dunia agar mengetahui pertambahan jumlah warga kambing yang lahir di lingkungan Istana Kepresidenan. Bukan hanya itu, beliau juga melaporkan perkembangan keluarga hewan lainnya yang hidup nyaman di lingkungan Istana Kepresidenan. Ini kudanya namanya Rada Bulu. Ini. Warnanya coklat dan saya belum berani naikin yang ini. Ada 18 sendok, ini mungkin salah satunya baru bertelur ini di bawah pohon. Ini kandang kambing. Dulu. Waduh, ini kambing berani bener. Di depan Pak Presiden kok kayak gitu ya. Ini bisa divonis melanggar etika loh. Disanksi peringatan keras terakhir. Tapi enggak lah ya, namanya juga hewan suka-suka. Nggak akan peduli etika ya, namanya juga hewan. Bulan Juni 2016 jumlahnya hanya 5. Sekarang jumlahnya sudah menjadi 13. Dan ini baru seminggu ini beranak lagi yang hitam. Nah, kambing-kambingnya bersih-bersih dan juga ya lumayan gemuk. Nah, ini dia sangat detail Pak Jokowi melaporkan ya perkembangan warga kambing dan hewan-hewan lain secara periodik. Ya. Saya yakin hewan-hewan yang hidup di lingkungan istana nggak bakalan kelaparan, hidupnya aman terjamin, tinggal makan, tidur, dan berkembang biak aja aktivitasnya ya. Biaya hidupnya ditanggung semuanya, nggak akan ada mengalami stunting, busung lapar, kurang gizi. Ya iya, yang merawat Pak Presiden gimana nggak makmur coba ya. Pasti mereka nggak bakalan rela direlokasi, diganti, diresafel, disanksi peringatan keras terakhir karena melanggar etika. Apalagi dimakzulkan. Memberikan yang namanya KIP kuliah, kartu Indonesia Pintar untuk kuliah. Yang kedua, kartu prakerja seperti ini. Kartu yang namanya kartu sembako murah. Ya, kita membangun banyak infrastruktur
Nanti rakyat akan kita bagi kartu-kartu. Bung, kita butuh pekerjaan, bukan kartu. Kita teruskan program-programnya Pak Jokowi. Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pinter, semuanya kita teruskan. Oke sahabat Indonesia TV, jelang pemilu 14 Februari. Ya dibuat asik-asik aja ya, jangan baperan ya. Beda pilihan bukan persoalan. Indonesia damai, wajib kita jaga ya. Satu pantun untuk Anda sebagai penutup. Burung kedasi terbang di pantai, burung pelikan terbang memutar. Terima kasih menyimak sampai selesai. Sampaikan tanggapan di kolom komentar. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.